Fakta menarik, timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Nah, jangan lupa subscribe dulu dan like, baru kita bahas. Silakan subscribe dulu. Baik, jadi ada 6 fakta menarik dalam pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi ya. Agak seru antara timnas Indonesia dan timnas Arab Saudi akan segera digelar besok ya, jam 7 malam di GBK ya. Pertandingan ini jadi sorotan bagi kedua tim tentunya yang terus berusaha untuk memperbaiki performa gitu ya. Timnas Indonesia juga belum memperlihatkan performa yang baik, belum pernah menang gitu. Sedangkan Arab Saudi pun di 3 pertandingan belum mencetak gol gitu ya. Nah, beberapa hari lalu timnas Indonesia baru aja dikalahkan 0-4 ya oleh tim raksasa Asia yaitu Jepang ya, 0-4. Nah, kali ini timnas Indonesia harus meladeni Arab Saudi yang memang lagi memperbaiki performanya, tapi terakhir berhasil menahan imbang 0-0 di kandangnya Australia. Nah, ini sudah prestasi yang cukup baik ya bagi Arab Saudi dengan pergantian pelatih ya dari Roberto Mancini ya ke Hervé Renard ini ya. Nah, beberapa bulan yang lalu dalam pertemuan pertama di Jeddah ya, skuad Garuda kan berhasil mencuri 1 poin ya. 1-1 ya. Tapi kini pasti pertandingan akan semakin seru, sengit gitu ya, menarik ya, karena kedua tim tentunya berharap bisa memperbaiki catatan mereka dan meraih kemenangan penting. Nah, jadi siapa yang akan keluar sebagai pemenang di pertandingan ini? Ya tentunya kalau kita mendukung timnas Indonesia ya. Nah, mudah-mudahan Sintayong bisa menemukan nih ya, menemukan pola yang terbaik atau strategi yang terbaik di dalam mengalahkan Arab Saudi. Baik, ini fakta yang pertama. Tren tanpa kemenangan Indonesia ya. Nah, jadi timnas Indonesia ini memasuki pertandingan ini dengan catatan yang kurang menyenangkan ya. Kurang menyenangkan. Karena dalam 5 laga terakhir skuad Garuda ini belum mampu meraih kemenangan ya, belum mampu ya. Padahal sebetulnya lawan Bahrain itu ya yang seharusnya bisa kita menangkan ya. Nah, kemudian lawan Saudi juga itu hanya kelengahan saja waktu di Jeddah ya. Nah, jadi baru 3 kali menang dan 2 kali kalah ya, belum pernah menang. Nah, situasi ini tentu menjadi tantangan ya bagi Sintayong untuk memutarbalikkan keadaan dan memberi semangat baru bagi para pemain. Karena kalau ini kalah sudah ya repot ya Indonesia ya. Sangat sulit ya, sangat sulit untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Baik, fakta yang kedua, performa Arab Saudi yang inkonsisten ya. Jadi di pihak lain Arab Saudi juga mengalami masa yang sulit nih, sama jadi sebetulnya ya. Mereka hanya berhasil meraih 1 kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir, disertai 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Bahkan tidak mencetak gol gitu ya dalam 3 pertandingan. Kondisi ini jadi menunjukkan bahwa meski memiliki sejarah sepak bola yang kuat nih, Arab Saudi tengah berjuang menemukan kembali performa terbaik mereka gitu. Nah, hal inilah yang mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia ya. Nah, fakta yang ketiga, krisis gol Arab Saudi ya. Nah, jadi salah satu masalah utama yang dihadapi Arab Saudi adalah ketajaman lini depannya ya. Tim ini gagal mencetak gol dalam 3 pertandingan terakhir, termasuk yang terakhir lawan Australia 0-0 ya. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih interim ya, Hervé Renard ya, yang diharap mampu mengatasi kebuntuan di lini serang. Nah, perubahan formasi ya dari Arab Saudi itu dari 3-4-3 lah istilahnya, atau 3-5-1 gitu ya. Nah, ini berubah ya menjadi taktik 4 back ya. Ya, dari taktik 4 back yang dilakukan oleh Hervé Renard ini. Ya, baik. Sekarang fakta yang keempat,
produktivitas gol timnas Indonesia ya. Meski belum meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan potensi dalam hal produktivitas gol. Tim Indonesia mencetak rata-rata 1,5 gol ya per pertandingan dalam 85% laga mereka. Jadi angka ini tentunya lebih tinggi dibandingkan Arab Saudi ya, yang mencapai rata-rata 73% per pertandingan aja, 73% pertandingan aja gitu. Nah, ini bisa menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mengejutkan lawan di depan pendukung sendiri. Oh iya, ini juga nih ya, karena kekuatan kita ada di supporter juga nih ya. Nah, jadi supporter tetap memberikan dukungan penuh ya kepada timnas Indonesia yang memang membutuhkan kemenangan sekarang ya. Sudah, kita tidak perlu membahas lagi kekalahan kemarin ya, yang 0-4 dari Jepang gitu. Memang Jepang sudah superior ya. Paling kita evaluasi kelemahan kita apa. Kemudian kalau misalkan ada hal yang baik dari Jepang, nah itu yang perlu kita adopsi. Karena kemarin Jepang bermain sangat baik, sangat cerdas ya. Bisa membuka celah gitu ya, membuka pertahanan yang sebetulnya kuat gitu, tapi bisa membukanya gitu. Nah, berbeda kalau misalkan klub negara lain ya selain Jepang itu melawan Indonesia, belum tentu bisa mencetak gol karena memang formasi yang cukup kokoh sebetulnya. Hanya cara membongkarnya itu ya, Jepang yang cukup hebat gitu. Ya. Baik, sekarang fakta yang kelima ya. Pertahanan ya, kelemahan dan kekuatannya. Jadi kedua tim memiliki statistik pertahanan yang menarik ya. Indonesia lebih sering kebobolan di kedua babak dalam 23% ya pertandingan mereka, sedangkan Arab Saudi hanya 9%. Ini menandakan bahwa Arab Saudi memiliki pertahanan yang lebih solid ya dibandingkan Indonesia. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan oleh Arab Saudi. Nah, jadi pertahanan Indonesia kita perlu lakukan evaluasi ya. Meskipun banyak pemain bertahan ya yang direkrut oleh Sintayong gitu. Tetapi kalau dari catatan statistik ini kebobolannya cukup banyak ya, terutama ya lawan Jepang kan gitu. Ya, baik, sekarang yang ke-6 ya, fakta yang ke-6. Rekor clean sheet ya yang seimbang. Wah, ini sama ya, rekor clean sheet-nya. Jadi ketika kita berbicara tentang clean sheet ya, kedua tim memiliki catatan yang hampir seimbang. Indonesia mencatatkan clean sheet dalam 30% pertandingan mereka, sedikit lebih baik dibandingkan Arab Saudi dengan 36%. Oh, Indonesia 38%. Saudi 36% ya, ini clean sheet-nya. Statistik ini menunjukkan bahwa kedua tim mampu menjaga pertahanan dengan baik ya ketika dalam kondisi terbaik. Nah, jadi nanti pertandingan akan dilangsungkan di GBK ya, hari Selasa besok jam 7 malam ya. Akan disiarkan langsung di RCTI atau Global TV ya. Atau kalau live streamingnya di Vision Plus. Kalau di Indomatch Day ini kita akan melakukan live match review ya. Jadi bukan pertandingannya, tetapi kita melakukan reviewnya. Tetapi ada simulasi yang memperlihatkan kondisi di lapangan. Ya, itu saja. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.